Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luis Tumorang dengan NIM 0701202211 dari kelas Ilmu Komputer 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari beberapa tutorial Arduino Uno series sebagai tugas UTS mata kuliah microcontroller. Oke, langsung saja ke video yang pertama, yaitu Tinkercad Blinking LED, di mana di sini adalah tutorial menghidupkan LED secara kedap-kedip. Tapi LED ini tidak akan menyala jika arus mengalir terlalu besar. Tapi jika kita tambahkan resistornya ke dalamnya dan kita atur berkedipnya dalam tool barcode yang dengan mengubah coding blocknya pada set but in LED diberi nilai high atau hidup dan wait menjadi satu set, atau menunggu jeda selama 1 detik kemudian diberi lagi set boolean LED yang nilainya low atau padam dan diberi nilai-nilai lagi selama 1 detik, maka dapat dilihat LED-nya sudah hidup mati 1 per 1 detik. Selanjutnya ke blinking LED yang kedua. Pada blinking LED yang kedua ini kita akan membuat LED dengan pola menyala secara bergantian dengan urutan merah, hijau, biru, mati bersamaan dan menyala bersamaan. Lalu setelah rangkaian selesai, kita masuk ke kode dan mengganti codingannya sesuai dengan rangkaian yang kita buat. Lalu dengan pola menyala bergantian atau merah, hijau, biru, maka kita set pin untuk yang berwarna merah terlebih dahulu. Hal ini merah kita beri nilai high, atau untuk menyala hijau dan biru kita beri nilai low. Selanjutnya LED yang hijau yang menyala kita ubah menjadi high, merah dan birunya low, dan untuk LED yang biru yang menyala kita ubah menjadi high, merah dan hijaunya yang low. Jangan lupa di setiap pergantiannya diberi jeda. Lalu untuk pola selanjutnya padam, maka kita set pinnya ke low, semua beri jeda waktu lagi, dan untuk pola selanjutnya pola menyala semua kita settingnya menjadi high untuk menjalankan semua LED-nya. Lalu kita coba start simulation, maka polanya akan sesuai menyala pergantian merah, hijau, biru padam bersamaan dan menyala secara bersamaan. Selanjutnya digital input push button. Pada video ini kita akan mencoba untuk mendapatkan input digital dari sebuah tombol setelah rangkaiannya selesai. Selanjutnya kita akan membuat codingannya, tapi kita tidak menggunakan kode blok dalam perbandingan ini. Tapi kita di sini menggunakan text editor. Kita membuat variabel pertama yaitu button stage. Button stage ini untuk menyimpan nilai yang dibaca Arduino setelah variabel kedua pin LED untuk nama pin nomor 12, lalu pin button untuk nama pin nomor 11. Kemudian setting modenya untuk output dan input. Nah, dalam penggorengan C++ Arduino ini penggunaan huruf besar dan kecil sangat berpengaruh. Lalu sesuai dengan apa yang kita loading saat kita tekan button, LED akan menjadi high, maka ia akan menyala, dan saat ditekan button stage ia akan menjadi low, dan jika dilepas ia akan menjadi high. Lalu kita cek nilai dari pin buttonnya. Setelah memasukkan codingannya, maka kita coba untuk start simulation, dan nilai yang keluar adalah tanda dari hidup atau matinya LED. Jika bernilai 1 maka menyala, dan jika bernilai 0 akan padam. Selanjutnya yang keempat adalah digital input slide switch. Dalam tutorial ini kita akan menggunakan slide switch untuk mendapatkan input secara digital seperti biasa. Setelah rangkaian dibuat, masuk ke dalam pengkodingan lagi. Yang pertama, di dalam ini kita butuh variabel yang digunakan untuk menyimpan nilai dari apa yang diterima oleh pin nomor 2 yang sambungan tengah dari slide switch-nya. Karena LED-nya adalah sebagai indikator output dan indikatornya ini adalah dikeluarkan melalui pin nomor 7, maka pada bagian setup kita nyatakan bahwa pin nomor 7 ini sebagai output. Lalu setelah codingannya selesai, kita coba start simulation. Lalu serial monitor juga akan menunjukkan nilai high atau low tergantung pada slide switch yang kita tekan. Jika Arduino menerima nilai high, maka LED akan bernilai high juga atau menyala, dan sebaliknya jika Arduino menerima nilai low, maka LED-nya akan low juga. Selanjutnya analog input potentiometer. Di sini kita akan menggunakan Arduino dan potentiometer tentunya
Selanjutnya buat rangkaian dan masuk ke pengkodingan lagi. Untuk tipe analog kita menggunakan variabel unsigned integer. Nah, karena kita hanya ingin melihat inputnya, seperti biasa kita akan menggunakan serial monitor di sini. Kita akan membaca nilai yang diterima Arduino dari potensiometernya. Setelah kita lihat serial monitornya yang masih bernilai 0, maka kita bisa coba putar potensiometernya ke kanan untuk melihat nilai dari potensiometernya ini yang akan kita gunakan untuk output dan untuk nilai perubahan-perubahan frekuensi suara pada buzzer setelah codingannya selesai. Maka langsung saja kita coba dengan mengklik simulation-nya, lalu rangkaian Tinkercad ini akan memunculkan suara yang nyaring. Nah, dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa saat potensionya kita putar ke arah kanan dan nilainya semakin tinggi, maka semakin kuat pula suara yang akan dihasilkan, dan sebaliknya. Lalu yang terakhir adalah tentang analog input photoresistor atau LDR, di mana fotoresistor ini adalah suatu komponen elektronik yang mengubah resistensinya jika ada perubahan intensitas cahaya di sekitarnya. Pada percobaan ini LED akan menyala jika intensitas cahaya yang diterima lebih kecil dari 300, dan apabila lebih besar dari 300, maka LED tidak akan menyala. Langsung saja setelah rangkaiannya selesai, selanjutnya kita akan membuat codingan. Setelah selesai di coding, maka kita akan langsung start simulation dan dapat kita lihat intensitas cahayanya lebih kecil dari 300, maka LED-nya akan menyala dan sebaliknya. Demikian video kesimpulan dari beberapa tutorial untuk memenuhi UTS. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.